Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afif Al-Asyhani dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Ya, bagi teman-teman yang mengampu mata kuliah Ekonomi Islam bisa untuk melihat video ini ya. Oke, kita masuk kepada materi konsumsi dalam Islam ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengantarkan materi ini dengan merefresh kembali beberapa teori konvensional yang kita lihat dari perspektif Islam ya. Salah satunya adalah tentang supply dan demand dalam Islam. Di materi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Islam itu mendorong atau mendukung keseimbangan dalam pasar seperti itu ya. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi. Ternyata menurut Imam Al-Shatibi, kebutuhan yang ini berhubungan dengan demand itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah daruriyat ya, atau hal-hal yang darurat. Hal-hal yang darurat ini yang apabila tidak segera dipenuhi maka akan mengancam keselamatan jiwa. Ya, itu namanya daruriyat. Yang kedua adalah hajiyat atau demand terhadap normal goods seperti barang-barang keseharian seperti itu, yang ini terpenuhi apabila yang nomor 1 sudah terpenuhi. Ya, jadi ini merupakan tingkatan-tingkatan. Dan yang terakhir adalah tahsiniyat atau luxury good. Ya, apabila daruriyat dan hajiyat sudah terpenuhi, maka kita bisa mendapatkan atau mengkonsumsi tahsiniyat. Seperti itu. Contohnya misalkan rumah dengan kolam renang ya, atau mobil-mobil mewah seperti itu. Nah, ketika tingkatan dalam kebutuhan ini kita dapat menggambarkan dalam grafik yang berbeda-beda ya, seperti itu. Yang pertama ini adalah grafik tentang daruriyat yang ternyata jika kita hubungkan dengan konsep elastisitas, maka nilai elastisitasnya adalah kurang dari 1 atau kita sebut inelastis ya, inelastis. Kenapa inelastis? Karena berapapun harganya ya, maka itu akan dibeli oleh masyarakat karena ini inelastis seperti itu. Karena ini kebutuhan ya. Seperti itu. Contohnya adalah beras, bahan-bahan pokok seperti itu. Ya. Yang kedua adalah hajiyat. Ini kita sebut elastis uniter. Ya. Barang-barang hajiyat ini memiliki elastisitas yang uniter, artinya kenaikan harga itu akan diikuti dengan penurunan permintaan, begitupun sebaliknya. Ya, dengan proporsi yang sama besar. Kalau misalkan harganya naik 20%, maka permintaannya akan turun 20% juga. Makanya kita sebut sebagai elastisitas uniter atau 1. Ya. Yang terakhir adalah tahsiniyat. Ini memiliki tingkat elastisitas yang mendekati sempurna ya. Elastisitas ini elastis. Artinya ketika barang tahsiniyat itu naik sedikit saja harganya, maka permintaan akan turun sangat drastis seperti itu ya. Nah, apabila kita gambarkan dalam bentuk keseimbangan, maka titik A adalah keseimbangan untuk barang-barang daruriyat ya. Titik B adalah untuk barang hajiyat dan titik C adalah barang-barang yang tahsiniyat seperti itu. Jadi ada 3 skenario atau 3 kemungkinan keseimbangan pasar dalam Islam tergantung jenis barangnya. Yang ini daruriyat, yang ini hajiyat, yang ini tahsiniyat. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsumsi Islam ya, seperti itu. Consumption in Islam. Nah, kita berangkat dari filosofinya dulu. Ada prinsip abdun dan khalifah ya. Prinsip abdun dan khalifah ini bermakna bahwa manusia adalah khalifah
yang dititipkan oleh Allah amanah berupa bumi dan seisinya. Di sisi lain, manusia juga merupakan abdun, ya, yang tidak memiliki kehendak untuk bertindak kecuali atas perintah Tuhannya. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah dan sebagai abdun bertugas untuk mengelola seluruh sumber daya yang diberikan oleh Allah, ya, untuk apa? Untuk mencapai keridhoannya, untuk mencapai ridho Allah, seperti itu. Yang nanti pada hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa harta yang saya titipkan? Ya, jadi di sini in essence pemilik sesungguhnya dari seluruh kekayaan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya sebagai khalifah, ya, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka kalau misalkan kita perbandingkan dengan teori rasionalitas dalam ekonomi konvensional dengan rasionalitas seorang muslim akan sangat berbeda. Dalam teori konvensional kita mengenal yang namanya self interest, ya. Ternyata kalau misalkan kita lihat self interest ini juga sering mengacu atau mencapai selfishness, ya. Kita akan bahas keduanya. Self interest ini berbeda sebenarnya dengan selfishness. Islam tidak melarang pemenuhan self-interest. Artinya, hal-hal yang baik untuk diri sendiri itu tidak dilarang. Contohnya, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menggunakan pakaian yang baik, ya, memakan makanan yang baik, yang thayyib, halal, gitu ya. Itu tidak dilarang dalam Islam. Tetapi Islam hanya mengatur self-interest tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Agar apa? Agar self-interest itu tidak membahayakan bagi yang lainnya, ya, atau tidak menjadi selfishness. Sedangkan yang dimaksud dengan selfishness adalah pemenuhan kebutuhan diri sendiri, ya, tanpa memperdulikan orang lain, seperti itu. Itu yang dilarang dalam Islam, ya. Jadi self-interest itu diperbolehkan, ya, dengan diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Kita nanti akan bahas apa saja. Yang tidak boleh adalah selfishness, seperti itu. Maka yang dicapai oleh seorang muslim, ya, tidak hanya utility yang dalam teori ekonomi konvensional kepuasan pribadi itu disebut sebagai utility, ya. Nah, dalam Islam kepuasan itu tidak menjadi the end of goals, ya. Tidak menjadi tujuan final. Karena utility itu hanya berorientasi kepada self-interest. Tetapi bagi seorang muslim, kepuasan itu lebih luas daripada self-interest atau utility itu, ya. Maka kita sebut di sini kepuasan bagi seorang muslim itu namanya adalah well-being atau falah. Falah di sini adalah kepuasan di dunia dan kepuasan di akhirat. Ya. Bagaimana kita mencapai falah, ya? Nah, ini ada yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Nah, maqasid asy-syariah ini adalah tujuan dari diciptakan syariat atau tujuan dari syariat yang Allah ciptakan. Seperti itu. Kita dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala apabila kita memenuhi kelima hal yang ada di bawah ini. Kelima hal dari maqasid asy-syariah, ya. Kita maka diwajibkan untuk protecting, melindungi, improving, meningkatkan dan promoting, menyebarkan kelima hal ini. Ya, apa saja kelima hal ini yang harus kita jaga, yang harus kita tingkatkan dan harus kita promosikan terus adalah yang pertama din atau agama, ya. Din ini sebagai dasar nomor 1. Ya, jadi hal-hal yang berkenaan dengan agama itu harus didahulukan, seperti itu. Jangan sampai agama Islam ini musnah, seperti itu. Contohnya ketika kita diserang, maka kita wajib untuk memproteksi agama kita, seperti itu. Apabila ada saudara kita yang
kelaparan dan disodorkan bantuan dengan syarat untuk murtad, maka kita wajib untuk membela dia agar jangan sampai dia murtad, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah life, ya, atau kehidupan. Hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan, maka itu harus kita hilangkan. Contohnya, misalkan apa yang dapat mengganggu kehidupan? Contoh misalkan kelaparan, ya, maka maqasid syariah di sini bertujuan jangan sampai kelaparan itu dapat mengganggu kehidupan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kelaparan, kita tidak dapat beribadah dengan tenang, seperti itu, ya. Yang ketiga adalah akal atau intelek, ya. Islam juga menjaga, ya, kebebasan untuk berpikir sesuai dengan apa yang Islam syariatkan, ya, atau Islam atur, seperti itu. Islam dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menantang kita untuk berpikir, ya. Contohnya adalah ayat tentang lebah, seperti itu. Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam perut lebah ada sesuatu yang bermanfaat. Itu kan berarti kita disuruh untuk meneliti, ya, disuruh untuk melihat lebih dalam dengan otak kita, seperti itu, ya. Maka ini yang ketiga, jangan sampai kita harus meningkatkan intelektualitas kita, seperti itu, ya. Kalau ini babnya improving. Yang berikutnya adalah menjaga keturunan. Nah, jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu bertentangan dengan ini, an-nasl, keturunan. Contohnya misalkan, mohon maaf, seks bebas, ya. Kenapa dilarang? Karena dia akan merusak keturunan, seperti itu. Mengapa kita melangsungkan pernikahan? Karena ini akan menjaga keturunan, seperti itu, ya. Dan yang terakhir adalah al-mal. Ini adalah kekayaan. Maka hal-hal yang merusak kekayaan seseorang itu harus dihindari, ya. Contohnya di sini adalah misalkan pencurian, ya, nggak boleh kita mengambil barang orang lain tanpa izin, seperti itu, ya. Maka untuk mencapai ridha Allah, kita harus memperhatikan kelima aspek ini, ya, din, nafs, akal, an-nasl, dan al-mal, seperti itu. Nah, maka dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dalam Islamic economic yang dicapai adalah consumer well-being, ya, atau al-falah tadi. Nah, falah ini dicapai dengan memaksimalkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri dan keluarga, serta yang membutuhkan dengan prinsip-prinsip ilahiyah atau prinsip-prinsip ketuhanan. Ya, kebalikan dari consumer utility atau dari sisi konvensional economic, utility hanya berfokus kepada kepuasan pribadi, ya, yang dicapai dengan kegiatan konsumsi dan secara konsisten. Artinya dalam teori ekonomi konvensional, semakin banyak kita mengkonsumsi, maka kita akan semakin puas, gitu ya. Tapi jangan lupa, kita juga ada konsep marginal utility, kan. Ternyata semakin banyak kita mengkonsumsi, tingkat kepuasan itu bisa juga menurun, seperti itu. Nah, sedangkan dalam Islam, kepuasan ini bisa tidak terbatas karena kita tidak hanya melayani atau memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi kita juga memenuhi kebutuhan orang lain, ya. Dan juga kita dapat bersedekah, gitu. Jadi kepuasan itu bisa terus meningkat, meskipun kepuasan itu bukan secara pribadi saja, tapi secara kumulatif. Baik, nah, ada 4 prinsip dalam Islam di sini. Yang pertama adalah moderation of spending. Ya, nanti kita akan bahas. Moderation of spending ini adalah pengeluaran yang tengah, ya, tidak terlalu pelit dan tidak berlebihan. Yang kedua adalah prioritization in the utilization of the wealth. Prioritas dalam pengoptimalan kekayaan. Kita akan lihat apa ini maknanya. Yang berikutnya adalah permissible and prohibited items for consumption. Ini adalah prinsip barang haram dan barang halal yang kita konsumsi. Dan yang keempat adalah prioritization in consumption. Prioritas dalam berkonsumsi. Kita lihat yang pertama, moderation of spending.
Nah, dalam kita berkonsumsi, kita dituntut untuk bermoderasi atau mengambil jalan yang tengah. Artinya, jalan yang tengah ini antara miserlines dan israf. Ya, kita tidak boleh terlalu kikir dan kita tidak boleh terlalu berlebihan. Begitu. Jadi konsumsi yang harus dilaksanakan adalah yang pertengahan. Kita harus mengeluarkan uang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, untuk charity, dan untuk saving. Memang uang itu harus dikeluarkan atau harus di-spending, seperti itu. Tapi jangan terlalu sedikit atau jangan terlalu kikir. Ya, ukuran terlalu kikir atau terlalu sedikit itu tergantung dengan adat yang berlaku ya. Contohnya misalkan umumnya berkurban misalkan kambing yang 3 juta seperti itu. Nah, kita ingin berkurban tapi kita terlalu kikir, maka kita belikan kambing yang 1 juta begitu ya. Padahal kita mampu di sini ya, kondisinya kita mampu gitu. Itu maka nggak boleh. Ya, maka kita harus mengikuti yang berlaku di situ. Misalkan 3 juta ya udah kita kurbannya 3 juta. Nah, yang berikutnya adalah kita juga tidak boleh israf atau berlebihan. Ya. Berlebihan ini dalam arti kita terlalu mubazir dalam berkonsumsi. Ya. Contohnya misalkan adalah membeli apa? Membeli buku, bukan buku. Contohnya misalkan membeli makanan ya. Makanan yang seharusnya itu bisa kita cukup dengan 100.000 misalkan, tapi kita membeli untuk satu kali makan 1 juta, maka itu udah termasuk dalam berlebihan atau pemborosan ya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi yang 900.000-nya terbuang, sedangkan masih banyak orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, berikutnya ada yang dinamakan sebagai tabdir ya. Ternyata tabdir ini adalah mengkonsumsi barang-barang yang tidak boleh. Contohnya adalah gambling, corruption, inappropriate gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi di sini. Kita harus mengkonsumsi di rentang antara A sampai B ya. Israf mungkin hukumnya belum haram ya, karena dia masih barang yang halal, tetapi Allah tidak menyukai orang-orang yang boros seperti itu ya. Maka kita disuruh stop sampai titik B. Tetapi kalau sudah mencapai titik D, kita tidak boleh mengkonsumsi sama sekali. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dilarang ya. Contohnya adalah judi ya, habis itu korupsi ya, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme misalkan, dan barang-barang lain yang dilarang seperti itu ya. Ini adalah prinsip pertama, kita harus bermoderasi, harus setengah-tengah dalam spending atau konsumsi ya, tidak boleh pelit dan tidak boleh berlebihan. Berikutnya adalah prioritization in the utilization of the wealth. Nah, apabila kita punya duit atau kita punya rezeki, ini adalah prioritas dalam mengeluarkan. Yang pertama adalah oneself atau diri sendiri. Ya, kita habiskan, bukan kita habiskan, maksudnya kita penuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kalau misalkan uang itu berlebih, maka kita berikan kepada keluarga kita. Ya, keluarga kita. Di sini istri, anak, ya, itu kita berikan duit atau rezeki itu kepada keluarga kita. Nah, berikutnya, apabila ada lebih, maka kita berikan kepada relatif. Relatif itu saudara-saudara kita yang miskin dan membutuhkan. Contohnya di sini adalah misalkan kalau kita punya saudara ya, saudara jauh ataupun saudara dekat yang miskin dan membutuhkan, maka itu menjadi prioritas ketiga. Gitu ya. Oh ya, orang tua ada di mana? Orang tua ada di dependence ya, setelah istri dan anak. Seperti itu. Jadi harus kita utamakan keluarga dekat dulu gitu ya, orang tua, kakak, adik ya, terus habis itu istri, anak, itu masuknya ke dalam dependence. Kalau misalkan ada lebih, maka kita berikan ke saudara yang jauh ya, yang membutuhkan, poor and needy. Berikutnya, kalau misalkan masih ada lebih juga, maka kita berikan charity ya, contohnya infak, sedekah, wakaf, seperti itu. Ini adalah prioritas keempat dalam menggunakan kekayaan kita. Kalau misalkan ada lebih, maka kita saving ya, nomor 5. Dan jangan lupa dalam saving itu ada zakat ya, kalau misalkan sudah mencapai
nisab ya, seperti itu. Ini adalah prinsip kedua ya, prinsip prioritization in the utilization of the wealth. Yang prinsip ketiga adalah permissible and prohibited item for consumption. Jadi di sini saya punya grafik barang satu dan barang dua. Apabila barang satu dan barang dua itu halal, maka titik yang paling optimum untuk mengkonsumsi adalah titik C. Ya, di sini titik C ini adalah titik yang paling optimum apabila barang satu dan barang dua itu adalah barang yang sama-sama halal. Maka kita diminta untuk konsumsi sebesar OX dan OY. Seperti itu. Tetapi apabila barang dua atau jenis barang yang kedua ini adalah haram, ya, maka kita tidak boleh konsumsinya sama sekali. Ya, kita diminta untuk mengkonsumsi barang A saja atau barang item satu saja sebesar OA. Ya, segini. Ya, ini kalau misalkan barang duanya haram. Dan apabila barang satu dan barang dua ini sama-sama haram, maka kita tidak boleh mengkonsuminya sama sekali. Ya, maka kita diminta untuk tidak mengkonsumsi kedua barang tersebut. Seperti itu. Oke? Ini adalah prinsip ketiga tentang barang halal dan barang haram. Nah, prinsip keempat adalah prioritization in consumption. Ya. Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada ketiga jenis demand ya, yang daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Ya. Prioritas kita adalah memenuhi yang daruriyat dulu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini tidak dipenuhi maka akan mengganggu tadi salah satu dari maqasid syariah, yaitu apa? Kehidupan. Ya, ini ya, kehidupan nomor 2. Ya, maka kita harus memenuhi yang daruriyat dulu. Contohnya misalkan apa? Beras, ya. Makan, ya kan? Makan. Itu harus kita penuhi dulu, seperti itu. Nah, kalau misalkan makan yang utama itu sudah terpenuhi, maka kita boleh mengkonsumsi yang hajiat. Contohnya misalkan hal-hal yang kita senangi. Contoh misalkan beli handphone atau misalkan apa? Beli mobil yang sederhana seperti itu. Nah, kalau misalkan itu sudah terpenuhi, maka kita baru bisa mengkonsumsi yang luxury atau tahsiniyat. Contoh misalkan mobil mewah seperti itu. Tapi jangan lupa, sebelum kita mengkonsumsi yang tahsiniyat ini, kita tadi ya balik lagi ke prioritas yang ini. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu ya. Kalau misalkan udah charity dan masih ada saving, maka kita boleh untuk mengkonsumsi tahsiniyat. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah daruriyat, yang kedua adalah hajiat, ya. Yang ketiga itu sebelum ke tahsiniyat kita harus balik ke sini dulu, ya. Membantu poor and needy relatives, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau misalkan masih ada sisa, kita bisa untuk berikan charity dan untuk saving. Baru kalau misalkan masih ada sisa juga, kita baru boleh untuk mengkonsumsi yang tahsiniyat. Oke. Nah, berikutnya di sini ada ilustrasi angka, gitu ya. Jadi di sini saya punya beberapa skenario. Ya, kita ada angka, ya ini yang merupakan angka ilustrasi saja seperti itu. Nah, misalkan kita punya ada batasannya. Kalau misalkan duit kita, di sini ada 300, ada 600 dan ada 1000. Ya. Nah, level yang pertama itu yang paling rendah adalah 400 di sini. Level yang kedua adalah 800 dan level yang atas adalah misalkan 1000. Nah, 400 di sini level yang daruriyat tadi. Daruriyat, ya. Level 800 adalah hajiat. Yang adalah 1800 ke atas adalah tahsiniyat, ya. Tahsiniyat. Oke. Kalau misalkan duit kita hanya 300, maka yang harus kita
belanjakan. Ini kan tadi ya, prioritas yang pertama adalah diri sendiri dan keluarga, yang kedua adalah keluarga yang membutuhkan, yang ketiga adalah charity, yang keempat adalah saving, ya. Nah, ini adalah hasil well-being tadi, yang falah tadi ya. Ini merupakan ilustrasi saja. Kalau misalkan duit kita hanya ada 300, berarti kan di bawah level daruriyat nih, ya kan? Maka yang harus kita utamakan adalah diri kita sendiri. Ya, kita membelanjakan 300 duit ini untuk diri kita sendiri. Ya. Seperti itu. Maka misalkan kita punya well-being sebesar 30. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Tapi kalau misalkan kita punya uang sebesar 600 gitu ya, maka kalau kita 600 ini pemenuhan daruriyatnya adalah 400 ya. Dari 600 tadi, maka kita 400 letakkan untuk diri kita dan keluarga kita. Oke? Berarti kan 600 dikurang 400 masih ada sisa berapa? 200 kan? Maka kita letakkan 200 di sini. Untuk poor relatives kita yang paling dekat. Seperti itu ya. Nah, maka mungkin di sini well-being kita akan meningkat misalkan jadi 60. Ya. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, tapi kalau misalkan duit kita sudah misalkan 1000 gitu ya. Dan level daruriyat tadi 400, maka kita jangan meningkatkan level untuk diri sendiri dan keluarga kita menjadi 800, tidak, tapi tetap 400. Kita bagi 1000 ini menjadi 400 untuk diri kita dan keluarga kita. Contoh misalkan 200 untuk poor relatives kita, ya berarti sudah berapa nih? 600. Selanjutnya untuk charity misalkan 100, 200 lah ya. Oke, 200. Berarti ini udah berapa? 800. Dan untuk saving 200. Misalkan begitu. Ya. Jadi untuk diri kita tetap diusahakan tetap tidak meningkat menjadi 800, tidak gitu ya. Tetapi untuk yang lainnya kita sebar seperti itu. Jadi 1000 yang tadi itu kita bagikan kepada pos-pos ini seperti itu. Maka level kita akan naik misalkan menjadi 100 seperti itu well-being-nya gitu ya. Jadi teman-teman dengan membagi seperti ini kita tahu gitu ya. Kita mengerti bahwa dalam Islam prioritas kita itu tidak hanya berpusat kepada oneself atau diri sendiri saja, tetapi ada yang lainnya yang perlu kita bagi juga. Agar apa? Agar well-being kita ini terus meningkat. Seperti itu ya. Oke. Untuk materi kita pada kali ini cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.